Mereka melihat, mereka mendengar, mereka pun merasakan. Inilah mereka melayani dengan sepenuh hati. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Natalia Tanojo. Saya merupakan salah satu dari 18 dokter internship di Rumah Sakit Kusta Sumber Gelaga. Sesuai dengan namanya, Rumah Sakit Kusta Sumber Gelaga. Jadi ada banyak sekali masyarakat di sekitar sini yang sebenarnya merupakan penderita kusta, atau lebih tepatnya merupakan ex-penderita kusta. Mereka hidup di daerah sekitar rumah sakit, di mana di desa tersebut memang rata-rata antara keluarganya atau mereka sendirilah yang menderita kusta. Perkenalkan Pak, saya Dr. Natalia dengan teman saya Dr. Michelle juga. Bapak Sunaryo hari ini ada keluhan apa Pak? Kedinginan. Oh kedinginan, udah berapa hari kedinginannya? Sebulan. Sebulan kedinginan ya Pak ya. Ambulansi aja ya. Kita kasih bentar ya Pak ya. Yang mungkin berhubungan dengan penyakit Bapak yang sebelumnya. Ya Bapak kan ada riwayat kusta juga. Saya yakin dalam 1 tahun ke depan pengalaman saya sebagai dokter internship tidak hanya tentang kusta, karena kami ditempatkan pada poli umum, terutama untuk pasien-pasien yang non BPJS. Kemudian kami juga ditempatkan di bangsal umum. Misi ya Pak ya, sambil diperiksa sekalian. Ada yang sakit nggak perutnya Pak? Sini agak ya. panas ya, tapi ini tadi alhamdulillah sudah mending. Nggak sakit Pak ya? Kadang-kadang di sini, tapi kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Untuk penyakitnya, memang Bapak kan sebelumnya memang ada tipes, tapi yang kali ini bukan. Yang kali ini itu lebih terhadap masalah lambung Bapak. Kami juga diletakkan di bangsal dahlia dan teratai, di mana di sana dilakukan perawatan ibu dan anak. Kami juga ditempatkan di unit emergency atau yang biasa disebut dengan UGD. Di sana kami menangani pasien selama 24 jam, rotasi bergantian dengan teman-teman yang lain. Sempat muntah tadi katanya ya Pak ya? Ya, ada. Saudara. Ya. Punya sakit lutut Pak? Nah, yang menurut saya agak lebih spesial dari yang lainnya adalah bahwa kami juga ikut memantau pasien-pasien di ICU. SE-nya ini jauh di atas normal untuk natrium. Ini kan natrium otak. Natriumnya 191. Sekarang turun tinggal 188. Selain itu tentunya juga akan ada pengalaman lebih dari kami karena kami juga mendapatkan sedikit yang ekstra yaitu di bangsal kusta dan polirawat kusta. Kegiatan daripada dokter internship ini sangat banyak, diantaranya yaitu melakukan pelayanan kusta maupun non kusta di bagian kegawat daruratan seperti UGD, terus di poli umum,
dan juga polikusta. Di samping itu mereka selain pelayanan juga ada satu kegiatan kemasyarakatan seperti penyuluhan, baik di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Mencuci tangan. Tahu nggak bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa sih kita harus mencuci tangan? Nah, di samping itu ada juga home visit. Home visit itu di mana mereka itu berkunjung ke rumah pasien atau di rumah penduduk. Ada juga mereka melakukan kegiatan ilmiah seperti adanya presentasi kasus, terus adanya portofolio dan lain-lain. Dan pada tahap akhir nanti saya berdua sama Dr. Rudi nanti melakukan evaluasi kinerja, di mana nanti kita laporkan dan itu sebagai syarat nanti mengambil adanya mereka untuk mendapatkan surat tanda registrasi. Selamat datang di Rumah Sakit Kusta Sumber Glagah. Letaknya di Kecamatan Pacet, daerah Kabupaten Mojokerto. Rumah sakit ini memang rumah sakit kusta yang 63 tahun lalu dibuat, dan mulai sejak 1966 Rumah Sakit Kusta tidak lagi melayani kusta saja, tetapi juga melayani pasien umum. Sehingga oleh karena itu kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berterima kasih kepada Kemenkes atas terpilihnya menjadi wahana dari dokter intensif yang dimana 1 tahun mengemban tugasnya di Rumah Sakit Kusta Sumber Glagah. Adanya dokter intensif di Rumah Sakit Kusta Sumber Glagah ini khususnya dapat belajar pelajaran penyakit kusta yang sudah mulai langka, kemudian juga dapat menjadi teman membantu untuk para medis untuk bekerja di UGD, di poliklinik maupun di ruangan. Rumah Sakit Kusta Sumber Glagah sebenarnya merupakan rumah sakit rujukan nasional untuk masalah kusta. Oleh karena itu, bisa dibilang rumah sakit ini merupakan tipe B dalam hal kusta perkustaan. Kusta itu sendiri merupakan bagian dari penyakit kulit yang mirip banget dengan penyakit-penyakit kulit lainnya. Contohnya ada tinea, yang biasa kita kenal dengan jamur. Ada juga psoriasis yang biasanya seperti bersisik putih di tangan. Perbedaannya ternyata kusta ini menyerang juga saraf-saraf seperti saraf sensorik, motorik, dan autonom. Sehingga beberapa pasien itu di bagian yang terdapat bercak-bercaknya tidak dapat merasakan apapun. Bahkan tidak berkeringat di bagian sana. Tidak jarang juga ada beberapa pasien yang kehilangan jari-jarinya saking tidak merasakan apa-apanya. Gimana sih cara mencegah supaya kusta itu tidak separah itu? Tentunya ada pengobatan yang tersedia dan secara gratis bisa diberikan kepada masyarakat-masyarakat yang menderita kusta.
Nama pengobatannya itu MDT atau multi drug therapy, di mana obat tersebut disediakan oleh WHO. Sekali saja masyarakat atau pasien kusta minum obat ini, maka kumannya sudah terdefragmentasi, sehingga mereka tidak perlu takut tertularkan kuman kusta ini lagi. Selain itu, di Rumah Sakit Kusta Sumber Glagah terdapat pelayanan yang paripurna, sehingga ketika mereka datang kemari, mereka mendapatkan obat minum, mereka sembuh dari kusta secara bakterinya. Dengan kata lain, bakterinya sudah sangat minimal. Mereka bisa mendapatkan rehabilitasi, dan apabila membutuhkan, mereka bisa mendapatkan alat bantu seperti kaki protesa, ataupun sepatu dan sandal yang bisa membantu mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saat ini saya sedang berada di ruang ortotik prostetik dari Rumah Sakit Kusta Sumber Glagah, di mana di ruang ini kami membuat tidak hanya sepatu-sepatu untuk para penderita kusta, namun juga kaki palsu, yaitu protesa. Hal ini sangat berguna bagi para penderita kusta karena kami memberikan pelayanan yang paripurna, di mana para penderita kusta setelah mereka mengalami masalah yang tidak hanya sederhana, kadang-kadang mungkin ada jari tangan atau jari kaki yang teramputasi atau kadang-kadang bahkan kakinya, kami melengkapinya dengan pembentuk kaki-kaki palsu ini yang sering disebut juga dengan protesa. Mungkin bisa dilihat langsung di sini bagaimana proses pembuatan dari protesa itu sendiri dan juga beberapa sepatu yang dapat digunakan bagi para penderita kusta. Kusta itu kan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Penyebarannya bisa dari airborne, bisa juga dari kontak langsung. Airborne itu berarti kalau misalnya ada pasien di dekat kita yang menderita kusta, maka kita bisa terkena juga. Begitu juga dengan kontak langsung, dengan kata lain kalau kita memegang pasien-pasien kusta itu, kita bisa terinfeksi bakteri kusta itu. Tapi berapa persen sih dari infeksi bakteri kusta yang menyebabkan penyakit kusta itu sendiri? Ternyata hanya 5% dari infeksi yang bisa menyebabkan penyakit kusta itu. Ketika kita lihat ada penyakit kulit yang menyerupai kusta, yakni ada bercak-bercak, baik kemerahan, kehitaman, maupun ketika ada gejala-gejala saraf, pada pasien-pasien seperti itu tentunya kita perlu curigai kusta dong. Setelah kita curiga dengan kusta itu sendiri, apa yang perlu dilakukan? Pertama, ini yang paling sering dilakukan nih, yaitu uji bakteriologi. Bisa juga dengan cara lain, contohnya serologi. Ini dia nih yang paling keren dari Rumah Sakit Kusta Sumber Glagah. Serologi ini kita melihat jumlah bakteri dari darah, di mana dengan melihat jumlah bakteri ini, kita bisa secara tidak langsung dan langsung memutus rantai dari kusta ini. Kenapa? Karena kita bisa langsung menilai jumlah bakteri dari tidak hanya dari penderita kusta, melainkan juga dari keluarga penderita. Menemukan kemungkinan dari keluarga tersebut untuk menderita kusta, tentunya kita bisa memberikan obat secara lebih awal, sehingga keluarga pasien pun bebas dari kusta. Ya, kami baru saja melakukan operasi amputasi di 3 pedis. Pasien yang baru saja kami tangani merupakan pasien kusta, di mana di jari ketiga pada kakinya mengalami ada luka terbuka yang menyebabkan osteomielitis. Osteomielitis itu sendiri merupakan infeksi pada tulang
Di mana apabila osteomielitis ini tidak diatasi, maka infeksi tersebut dapat menyebar hingga ke seluruh kaki pasien. Oleh karena itu, tim medis dari Rumah Sakit Sumber Kusta Sumber Gelagah memutuskan untuk mengamputasi jari ketiga dari pasien tersebut. Hal ini kami lakukan dengan tujuan supaya infeksinya tidak menyebar ke seluruh kaki pasien dan supaya pasien dapat menggunakan kakinya kembali. Oh iya. Tapi nggak kempes iki. Nggih. Ini masih dikit. Iya. Kena anu dipasang di ganjel kelainan mobilisasi ya. Terlama. Terlama di sini ya Mbak ya? Oke. Saya ketahuan. Kami memiliki physiotherapy garden, di mana di sana pasien akan dikondisikan untuk menggunakan kaki protesanya untuk dapat berjalan sesuai dengan lingkungan tempat dia tinggal. Harapannya ketika mereka kembali ke rumah masing-masing, mereka bisa melakukan kehidupan sehari-hari tanpa ada masalah. Ya bisa untuk pasien-pasien dengan ulkus, meskipun diamputasi kan banyak yang berprofesi sebagai petani. Iya. Pakai sepatu gini harus Dikasih sepatu khusus. Di keamanan kaki sendiri. kayak yang nelayan-nelayan juga. Ya pakai sepatu dan dia. Iya, ada Yang juga. nelayan pakai protesa kita juga, itu biasanya ya dipakai. Ibu Rani. Ibu Rani kemarin kita udah kenalan. Iya, kemarin. Iya. Anak saya 4, cucu saya sudah 12. Oh iya, Bu Rani sebenarnya Iya. bisa bikin apa sepak bola dong. Kesebelasan. Katanya orang-orang sakit kena penyakit nggak genah gitu loh. Kata orang-orang. Jadi orang tua saya itu dicarikan kemana-mana, nggak dibawa ke rumah sakit, kan nggak tahu rumah sakit dulu. Dibawa kemana-mana, ke dukun, mana. Sekarang saya di rumah sakit kan saya sudah besar, sudah kawin. Dulu kan masih kecil, belum tahu. Sekarang pengobatnya itu baik. Saya kan jatuh, ini ya dikasih obat, ya dikasih ini, ya dikasih kaki. Sebelum kaki saya amputasi itu ya pakai tongkat, ya dikasih tongkat. Kan nggak bisa jalan kaki saya dulu. Amputasi ini. Sekarang bisa jalan sendiri. Dulu nggak bisa. Saya di tempat saya sana, di desa saya, nggak diterima sama teman-teman, sama saudara-saudara. Kalau saudara saya yang di rumah mau, kan orang tua saya masih ada. Kalau lain-lainnya sudah nggak mau. Teman saya sekolah saja kalau saya pulang sudah nggak mau. Biasanya tempat saya itu kan banyak orang. Kalau saya pulang nggak mau. Pesan saya, semoga yang di tetangga saya, semoga tahu sebenarnya penyakit kusta itu. Kalau ada yang sehat, jangan menolak, jangan dihina orang penyakit gini. Gak apa-apa ya Mbak ya, Bu ya, makanya nggak
mari masuk. Pak Ariadi, Ya. bisa diceritakan gimana perjalanannya Ya. mengenai penyakitnya? Ya, saya mau cerita ya dok ya. Dulu saya kan diajak ke Sumatera sama bapak sama ibu. Kan ibu saya ya sakit. Dari gitu saya sakit tapi saya belum tahu dok kalau sakit. Terus saya diajak pulang ke Jawa. Terus ada pegawai puskesmas apa namanya ke rumah gitu. Terus saya kena juga sakit, terus saya disuruh berobat ke puskesmas itu selama minum obat itu 2 tahun. Nanti kalau sudah 2 tahun dikatakan sembuh gitu loh. Enggak operasi ya. Oh, nggak operasi. Enggak. Sampai tangannya sudah nggak bisa lurus lagi. Iya, gini. Pertama kali yang keluar apa Pak? Kok Bapak akhirnya tahu Bapak sakit gitu? Ya setahu saya sudah gini. Oh, tahu dia. Iya. Udah begini. Iya. Ada bercak-bercak di kulitnya nggak Pak? Enggak ada dong. Oh, nggak ada. Enggak ada ya. Jadi tangannya ini yang Iya. bikin Bapak, kok tangan saya seperti ini gitu Iya, ya Pak, ya? iya. Akhirnya Bapak memutuskan untuk berobat Ya. mencari tahu Iya. kondisi Bapak. Ya pegawai puskesmas itu datang ke rumah gitu. Terus saya dikasih obat Yang 2 tahun. tiap 1 bulan, 3 bulan sekali ngambil selama 2 tahun. Suruh ke puskesmas Perak itu. Jadi cuma selain saya. Pada pasien kita kali ini bisa dilihat, permisi ya Bapak ya, boleh ditunjukkan sebentar bahwa seluruh anggota tubuhnya masih lengkap, termasuk juga dengan 10 jarinya dari tangan maupun kaki. Hanya satu hal yang mungkin agak berbeda, bahwa jari-jari tangannya tidak dapat lurus. Nah, hal ini sangat berkaitan dengan deteksi dini yang didapatkan oleh pasien kami dengan cara puskesmas itu datang langsung ke warga-warga sekitar, sehingga warga-warga sekitar yang masih kebingungan tentang kondisi apa yang mereka alami bisa langsung mendapatkan pengobatan. Dengan pengobatan yang segera ini, yang pada kasus ini dia diminum selama 2 tahun, benar ya Pak ya? Selama 2 tahun sehingga pengobatan ini tuntas. Pasien gimana Pak? Dikatakan sembuh ya Pak ya. Sampai pasien itu dikatakan sembuh, sehingga pasien itu tidak mengalami cacat yang lebih parah daripada ini. Bahkan saat ini Bapak sudah beraktivitas seperti warga lainnya ya Pak ya. Bisa bekerja juga, menjalani kehidupan rumah tangga, dan tidak ada gangguan sama sekali dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Pernah. Kaki saya pertamanya kena beling itu, pecahan gelas, nggak sembuh-sembuh, membengkak. Ternyata di balik rumah sakit katanya penyakit apa gitu, bukan penyakit kusta, tapi kitanya nggak tahu kalau kena penyakit kusta gitu. Terus tiba-tiba saya pulang ke kampung, saya periksa di puskesmas, ternyata kena penyakit kusta. Katanya orang kampung kan, kamu ini penyakit gini nggak bisa sembuh gitu, kan selalu diejek sama tetangga-tetangga gitu, katanya nggak bisa sembuh. Ternyata di sini bisa sembuh juga. Bisa sembuh ya Bu ya. Pada kasus seperti pasien ini bisa juga kan lukanya masih terbuka, maka perlu bagi mereka untuk mengurangi tekanan dari bagian-bagian tertentu yang terkena lukanya ini. Nah, dengan cara menggunakan alat bantu berupa krek, sehingga tekanan itu tidak tertumpu hanya pada satu titik, melainkan dibantu juga dengan krek tersebut. Pembersihan luka seperti ini harus dilakukan minimal 2 hari sekali. Jadi tidak terlalu sering juga tidak bagus, karena kita harus membiarkan kulitnya tumbuh kembali baru dibersihkan. Kalau misalnya setiap hari atau setiap saat kan berarti kita tidak memberikan waktu untuk kulit baru untuk tumbuh. Tapi pada pasien-pasien yang sudah sembuh nih dari kusta, sudah tidak ukusnya sama sekali. Nah, alangkah baiknya kalau setiap saat mereka bisa menggunakan alas kaki, sehingga tidak terkena pecahan batu, pecahan kaca, atau kotoran apapun, sehingga dapat mencegah munculnya luka baru.
pasien penderita kusta sebenarnya bukan pasien yang harus kita jauhi ataupun yang harus kita kucilkan. Karena daripada penyakitnya sebenarnya ada satu yang lebih memperparah kondisi keadaan mereka, yaitu penyakit sosial. Di sini saya ingin sekalian mengajak masyarakat sekitar untuk tidak menjauhi pasien-pasien kusta ataupun eks-kusta, karena sebenarnya mereka itu membutuhkan dukungan kalian. Dan ketika mereka memiliki rumah atau memiliki support dari kalian, itu jauh mempercepat pertumbuhan mereka, dan dengan itu bersama-sama kita bisa memutus rantai penularan kusta ini.